Seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi. Enak bisa minta tambah nih Nabi Daud ya, Sep ya. Pertanyaannya, Sep, yang ngambil bini orang terus ngasih ke Nabi Daud itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus, Sep? Pertanyaannya itu sih, Sep. Silakan dijawab. Oke, apa yang dimaksud dengan pertobatan Daud sehingga terjadi perkataan Tuhan Allah di situ bahwa ia akan memberikan istri-istri? Hah? Telah lo, Sep. Telah ku berikan istri tuanmu dan telah ku akan. Bisa bahasa Indonesia nggak? Bahasa Inggris Bisa. lancar, bahasa Saya Indonesia tadi gagal. bilangnya apa? Akan menambahkan istri-istri. Saya tanya, Kalau kurang, kan udah diberikan. Yang kutanya itu telah kuberikan istri-istri tuanmu. Istrinya Saul diambil sama Tuhan elu, Sep, dikasih ke pangkuannya Daud. Pertanyaannya yang ngambil bini orang itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Oke, sekarang saya tanya, istri Saul yang mana yang diberikan kepada Daud? Lah mana gue tahu di situ istri-istri, masa gue harus tahu namanya? Apakah namanya Rasmi, Darmi? Teman-teman, masa ketika ada cerita dalam Bible diambil bini orang, gue harus tahu nama bininya? Besok-besok sekalian, Sep, lu tanya, ketika ada 5.000 orang yang melihat Yesus masak motek-motek roti, tanyain sekalian namanya siapa, Sep? Apa perlu gue tahu? Gue tanya sama lu, 5.000 orang yang makan roti Yesus itu harus tahu namanya satu-satu, Sep. Sini, Sep, kalau lu nanya siapa istri-istri Saul, gue nanya siapa nama orang yang melihat Paulus ketemu Yesus, punya nama nggak? Siapa namanya Bapak Paulus, tahu nggak? Sep, aneh pertanyaannya, masa nanyain bininya si Saul namanya siapa? Oke, dengerin ya. Ini giliran saya menjawab. Kalau Anda tidak mau tertib, silakan turun. Dengerin. Kenapa saya tanya? Uni mah tertib banget. Sekarang begini, ketika Anda mengatakan Anda tidak tahu istri-istrinya, sedangkan di sini hanya ada satu, istrimu, tidak ada istri-istrinya, istrimu. Jadi hanya ada satu pribadi. Bohong, ini Oke, kamu bilang istri Saul. Dengerin saya. Kamu bilang istri Saul itu nggak tahu namanya, istri Saul. Kamu bilang mana saya tahu istri Saul. Istri Saul emang ada berapa, Uni Rifa? Istri Saul ada berapa? Oke, saya bacakan kembali ya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan... Saya tanya, jawab. Istri Saul ada berapa? Istri Saul ada berapa? Jawab. Gimana mau jawab? Orang di mute, Sep. Ya, silakan berbicara. Ya, istri Saul ada berapa? Oke, saya kembali baca ya, Asep. Boleh saya baca Biblemu? Istri Saul ada berapa? Iya, banyak. Ini banyak. Kalau istri-istri kan banyak. Artinya lebih dari satu, Sep. Nah, telah kuberikan istri-istri tuanmu. Istri siapa? Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan tadi Anda bilang katanya ini istri Saul. Yang bilang istri Saul itu Anda. Kita semua mendengarkan di sini. Makanya saya pertanyakan, istri Saul ada berapa? Itu kan ceritanya. Oke, saya jawab. Itu kan cerita pertobatan Daud ketika Tuhan menceritakan dia mengalahkan Saul. Maka tuannya kan Saul sebelumnya. Saya masa nggak tahu cerita kitabnya sendiri sih, saya bikin malu. Ini kan konteksnya tentang Daud yang ditegur sama Nathan melalui ditegur Tuhan melalui Nathan. Lalu Tuhan bilang nih, ngapain lu ngambil bini orang, kan udah gua kasih bini-bini Tuhan lu. Tuannya kan Saul. Baca konteks ayatnya, makanya jangan belajar bahasa Arab mulu, Uni. Uni kan nanya doang. Ngomong kapan? Kalau Uni terus yang ngomong. Udah, Asep dulu deh. Sudah diam dulu. Giliran saya menjawab. Ya, iya diam. Iya. Dari tadi ngomong terus apa saya menjawabnya? Oke, begini. Oke, begini. Ketika berbicara mengenai istri-istri di sini, apakah ini secara literal pada akhirnya Daud mengambil istri-istri mereka? Oke, iya, literal memang istri-istri. Kenapa saya bilang istri-istri? Kamu baca di ayat ke-12 dan ke-13-nya. Di mana di saya bilang moderator lu dong, jangan kayak gini. Lu kan suruh Uni jawab. Ini saya screenshot nanti ya, temen lu tuh, moderator lu tuh. Kenapa sih moderator lu kayak takut banget? Oke, boleh saya jawab? Silakan. Teman-teman, silakan. Ya, di dalam ayat ini secara konteks saya akan bacakan konteksnya ya. Perikopnya adalah di 2 Samuel pasal 12. Nah, itu kan Tuhan kan membalaskan perzinahan nabinya orang Kristen, yaitu Daud mengambil istri orang Betseba. Pertama, Tuhan sudah memberikan istrinya Saul, istri-istri Saul kepada Daud.
Setelah itu Daud masih ngambil bini orang. Padahal kalau minta sama Tuhan, Tuhan kan tambahkan tuh. Cuman karena Daud nggak minta sama Tuhan, ngambil sendiri, Tuhan marah. Akhirnya istri-istri atau gundik-gundiknya itu diambil lagi sama Tuhan, dikasih sama anaknya Absalom. Diski dipapap ngebah neskai pada siang hari, karena Tuhan bilang gini, karena kau telah melakukannya dia apa terang-teranganku apa gini ini kau baca nih 12-nya nih. Nah, oleh sebab itu pedang di ayat ke-11-nya kita baca, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ini Tuhan ngambil bini Saul, kasih ke Daud, giliran Daud berzina sama bini orang, bininya si Daud diambil lagi sama Tuhan, dikasih sama anaknya Absalom, Sep. Pertanyaan unik, yang ngambil bini-bini orang ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus, Sep? Oke, sebelum kita jawab ke situ, kita jelaskan dulu konteksnya. Ini berbicara tentang bagaimana penguasaan Tuhan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Mereka menjadi hamba-hamba atas dosa-dosa mereka sehingga Tuhan memberikan pelajaran kepada mereka. Itu konsep yang sangat sederhana. Bahkan kalau Anda baca dalam surah Al-Ahzab ayat 37, Anda juga melakukan hal yang sama. Sudah. Kemudian Ngambil kalau bini untuk orang. menjawab Ngambil bini pertanyaan, apakah Allah ngambil bini Dengerin. orang? Di mana Iya. dalilnya Allah ngambil bini orang? apakah Nabi Mana? Muhammad apakah Nabi Muhammad tidak pernah mengkawini seorang menantu? Oh bukan, kalau menantu itu aslinya ada istri anak lu. Sejak kapan Nabi Muhammad punya anak laki-laki? Lo kan fitnah lu, Istri Sep. anak siapa? Istri Mantan anak siapa? menantu Istri Zaid anak bin- siapa? Emang Nabi Muhammad punya anak kandung? Zaid itu Zaid bin siapa? Harisa kan anak angkat. Zaid itu siapa? Zaid bapaknya Harisa. Oke, sekarang Anak saya angkat. tanya. Sekarang saya tanya. Menantu Oke, artinya sekarang saya apa? tanya. Menantu Anak artinya apa, angkat Sep? itu dia punya istri melintir nggak? bahasa Indonesia. Loh, Punya istri terus dicerai. kalau lu udah cerai, gimana dalilnya? Kawinin menantu itu. Oh ada nih Di setelah mana kau dalilnya selesaikan udah dicerai? nih saya Oke. nih saya kasih data. Oke. Gimana? Setelah sabar. Bentar ya. Tapi Asep tahu jawab dulu yang tadi. Yang Ya, mengambil bini orang itu sembari Tuhan nunggu Bapak, Uni kenapa? jawabannya. Ya jawab ya. Tuhan Ya. Bapak, Tuhan Anak, atau Ya. Tuhan Roh Kudus tuh yang ngambil bini orang? Jawab dulu ya. Masa gue yang nanya, lu yang nanya balik nih. Oh Tuhan Bapak, Allah. Tuhan Bapak yang ngambil bini orang. Tuhan Oke, Allah. bukan Yesus, Dengerin bukan Yesus. konteks mengambil itu. Sebentar. Kita lanjut. Tuhan Allah itu sendiri, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus, ketika berbicara di sini adalah Tuhan yang besar tulisannya, maka ini adalah Sang Bapa. Kenapa? Uni sudah ketemu jawabannya? Sudah, nih saya diceraikan? bacakan. Ya, nih saya bacakan ya. Dan dalam surah Al-Ahzab, kalau kita baca terjemahannya, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya Uni dan itu kamu dapat dari mana? Datanya apa? Datanya apa? Referensinya apa? Al-Quran terjemahannya kan lu orang Kristen. Tadi belum Iya dijawab tahu, tuh. Al-Quran terjemahan. Joseph, adilnya tuh gini loh. Ketika tamu datang ke Komal yang konon katanya penginjilan Kristen, masa orang Islam bertanya belum dijawab tapi udah ditanya duluan. Nah, Begini, tidak ada. Uni, Jawab dulu, begini itu ya, Tuhan. mohon maaf. Sudah dijawab tadi, Uni nggak dengar, orang tadi udah dijawab. Oke, berarti Joseph mengakui ya kalau Tuhan Allah Bapa ngambil bini orang ya. Dengerin, enggak, saya nggak bilang seperti itu. Saya Nah, bilang terus? Tuhan Allah Yang ngambil bini dengerin, orang. Tuhan saya Allah, tanya, dengerin. Iya, jangan cekikikan. Kan Uni mau Kok menjawab, cekikikan? mendengarkan jawaban saya. Kok cekikikan? Mendengarkan jawaban saya. Iya. Dengerin. Jawaban saya adalah Tuhan Allah memberikan pelajaran kepada Raja Daud ketika dia berbuat zina dengan konteks mengambil istrinya dan menunjukkan perbuatannya secara terang benderang. Itu adalah bukti Providentia Dei bahwa Allah bisa merenggut apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan. Makanya konteks yang sama seperti Tuhan Yesus katakan, barang siapa mencintai istrinya, mencintai keluarganya, mencintai anak-anaknya, kan Uni tahu sendiri yang sering dipelintir oleh teman-teman Islam. Mencintai nyawanya sendiri, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya apa? Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Bukan berarti secara literal diambil istrinya terus gini. Bu, Loh, Bu. itu kan Uni, si istrinya Daud kan ditiduri sama Absalom di depan orang rame. Oke, artinya ketika berbicara demikian, itulah yang terjadi atas hukum tabur tuai. Berarti Daud Tuhannya sebelumnya kan Uni Joseph, sudah baca. iya,
kan berarti gini, dalam imannya Joseph, ketika si Daud berzina, bukan si Daudnya yang dihukum, tapi istrinya yang dihukum ya. Padahal yang berzina si Daudnya Oke. nih. Tapi istrinya yang Sekarang, dihukum. oke. Bentar dulu, enggak, tunggu dulu. Sekarang, Ini kan masih bingung nih. enggak, Belum. Uni jangan memframing Belum. seperti Ya itu. udah, biar nggak framing, saya Sekarang, tanya dulu nih. Yang dihukum di situ, yang ditiduri sama Absalom itu kan bini-bininya Daud. Salah bininya Daud apa, Sep? Kan yang berzina kan si Daud. oke, sekarang gini, Uni jangan begitu pemikirannya. Inilah pemikiran Islam berbicara mengenai seksual yang enak hanya Kan memang perempuan. memang Padahal memang perempuannya dengerin, yang diseksualin. Emang enak gitu. Oh, jadi menurut lu kalau perempuan yang bini lakinya berzina terus dikawinin orang berarti dia yang menikmati gitu. diam Jahat banget. dulu, makanya mau dijawab nggak usah motong-motong. Udah tahu kan, Joseph omongannya nyelekit, dengerin Islam. Enggak Yang namanya nyelekit ketika mah. Enggak Kristen. Mana ada Kristen? dengerin, ketika Islam Ya Kristen. meyakini bahwa dosa Raja Daud dibilang katanya nabinya Oten, padahal mereka juga mengakui Daud nabi mereka. Oh, Dengerin ya. bukan Daud dalam kitab lu, beda. Dalam kitab lu Oh cabul berarti banget. berarti bukan orang Yahudi, Daud bukan Yahudi berarti. Bukan orang Yahudi, bukan yang seperti diceritakan di kitab lu. Kitab lu udah Oh berubah kata berarti Nabi beda. Muhammad. Kita Berarti beda beda. lah Daud yang ada di sikapnya, kitab beda ini lah. beda. Daud dengan yang Beda dipercaya lah. oleh Dalam kitab Raja lu Daud yang cabul. dipakai oleh orang Yahudi berarti Ya beda. beda lah. Beda lah makanya kami Oh, Oh iya beda. wow, oke. Oke, kalau begitu sudah dapat kesimpulan. Saya nggak mau ngambil kesimpulan lagi biar nanti teman-teman Islam Kenapa yang akan ini? menilai. Ya orang orang Yahudi bilang Apa? Tuhan lu itu kan terkutuk. Masa lu Enggak, samain sama pemikiran lu? enggak, jangan. Kalau dengerin, Uni bukan begitu. Pola pikirnya bukan begitu. Uni mohon maaf, jangan kebalik. Kalau kami dengan Yahudi, Asep kenapa sih di mute-mute? Ah, males. saya giliran saya dengerin. Kalau orang Ya udah. Yahudi, kalau kami dengan Yahudi jelas bertentangan, oke nggak jadi masalah. Tapi dalam Islam, Islam adalah pelengkap penyempurna, oke? Dengerin. Siapa bilang mana dalil Al-Quran kalau Al-Quran pelengkap dan penyempurna? Mana? Berarti Al-Quran bukan penyempurna. Ya mana dalilnya? Ngarang lu. Oh, Musaddiqul berarti lima bukan menyempurnakan, tapi membenarkan. Asep mah ngarang lu. Berapologet udah lama tapi ngarang. Berarti begitu. Berarti Kok begitu? Islam bukan penyempurna. Al-Quran itu kitab Berarti bukan Islam itu penyempurna. sempurna, bukan penyempurna. Inna dinna indallahil Islam, bukan Ini penyempurna jangan tapi bermain sempurna beda. kata-kata. Penyempurna dengan sempurna itu dari kata dasar sempurna. Apa sih? Asep beda. Ini bahasa Indonesia gagal nih, bahasa Inggris sosok pinter, bahasa Indonesia gagal. Sempurna Masa dan penyempurna menyempurnakan dengan perbedaannya sempurna? apa? Beda, oke. Sempurna dan penyempurna perbedaannya apa? Silakan. Sempurna apa, penyempurna apa? Silakan. Saya jawab. Diam jangan di mute dong. Capek cek Oke. gini mulu. Secara KBBI. Oke. Saya ini sempurna, artinya saya tidak bercacat. Sempurna. Menyempurnakan artinya saya menjadi penyempurna, menjadikan orang lain sempurna. Kekasihku menyempurnakan hidupku, artinya gara-gara dia aku jadi sempurna. Sementara kalau aku sudah sempurna, maka aku tidak bercacat. Al-Quran itu sempurna. Sementara kau bilang Al-Quran menyempurnakan, dalilnya mana? Tunjukin, jangan ngarang Kalau bebas, Islam Cep. dikatakan menyempurnakan itu artinya apa? Lah, yang bilang Al-Quran menyempurnakan lu yang ngasih data. Apa sih, Cep? Kalau misalkan Al-Quran dikatakan penyempurna, Uni tidak terima, bagaimana dengan surah Bukan Al-Maidah tidak ayat 40? terima, dalilnya mana, Acep? Oke, nanti saya tampilkan dalilnya, tapi lanjutkan lagi nanti. Jangan lanjut. ngutang, mau ngutang ya? Oh, ngutang dalil. Ngutang mah Oke. Uni, ngutang mah Ini Uni. datanya Ya, mana? playing victim. Saya nggak pernah ngutang. Ya, ini jualan rendang udah kebiasaan nih, biarin. Ih, nggak apa-apa. Dengerin. Jualan kan halal, Cep. Dengerin. Daripada nyamar-nyamar kayak orang Arab, tapi Dengerin. bukan orang Arab. Oh, udah, jangan seperti itu menyamar-menyamar. Anda lupa, Anda juga menyamar. Udah dengerin, Anda bilang katanya bukan penyempurna. Anda bukan penyempurna. Oke, sekarang kalau Anda membawa terminologi musaddiqal Apa itu sih ya, artinya, Cep? musaddiqal itu artinya membenarkan, ya, membenarkan. Musaddiqal itu artinya membenarkan kan kata Uni. Betul kan? Betul nggak? Udah belum, Cep? Cep, gua nggak mau di mute, Nggak, Cep. nggak, Capek, Cep. saya mau tanya. Tadi motong-motong saya. Al-Quran itu penyempurna atau Musaddiqal bukan? 5. Musaddiqal itu artinya apa? Moderator jangan di mute. Moderator jangan di mute. Silakan dibuka. Cep, dengar ya, Cep ya. Kita kan TikTok tuh enaknya gini tuh. Gua Musaddiqal nanya artinya lu. apa? Silakan. Musaddiqal 5 Musaddiqal itu artinya membenarkan. apa? Oke, membenarkan apa? Membenarkan kitab terdahulu, bahwa dahulu nabi-nabi Membenar- itu kitab sendiri, punya kitab sendiri, kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Bahwa Oke, itu saya yang terima. Bentar dulu, belum Oke, selesai. oke, dengar, Uni. Asep belum selesai. Asep jangan gitu dong. Nggak boleh loh, masa lawan perempuan Asep kayak perempuan? Asep kan laki. Cep, udahlah nyamar kayak orang Arab, padahal bukan orang Arab. Nggak malu ya, Cep? Pengen banget jadi orang Arab ya? Lanjut, kalau dikasih Ya. kesempatan ngomong bukannya merepet gak jelas, jangan sok keren kau. Udah lanjut aja. Kau bilang kok Daud bukan Kalau Nabi lu Nuh. yang merepet nggak penting. Kalau lu
Kalau Daud bukan nabi, udah lanjut. Kalau Al-Quran penyempurna, lanjut. Membenarkan kitab-kitab Kan Daud sebelumnya. bukan nabi, Acep. Di kitab lu Daud bukan nabi tapi cabul. Di kitab lu Daud tuh nabi tapi cabul. Iya, terserah. Di kitab kami, Kenapa di sih kitab orang di-mute Yahudi, mulu, ah? Daud bukan nabimu. Iya, Daud bukan nabimu di kitab kami, di kitab Yahudi. Kalau memang lu percaya apa yang dikatakan orang Yahudi, terima Yesus dong nabi palsu menurut Yahudi. Adil lah, Cep. Di mana tertulisnya? Di Talmud. Di Talmud. Oke, gua nanya, orang Yahudi menganggap Yesus nabi Di palsu. Talmud udah, jangan lari. Kita langsung lagi kembali kepada Yazid tadi. Yazid. Ya udah, gini gua Zaid. tanya, menurut Zaid. orang Enggak, Yahudi, kembali ke Zaid. Kembali ke Zaid, lu mau lari. Menantu mana cerai? Menantu mana cerai? Al-Ahzab ayat 37. kenapa sih gue kalau ngomong di Buka langsung ngomong. Mau lari nih. Di mana di dalam Quran Zaid itu dikatakan bercerai. Jangan kayak Silakan. gitulah, masa di mute sih? Iya, ya sudah, silakan kembali lagi. Dah. Kembali lagi. Oke. Teman-teman Bercerai. perhatikan ya. Iya. Dan teman-teman perhatikan ya, gini nih kalau ngobrol di rumus si Acep, bukan kita yang nanya, guys, kita ini interogasi. Katanya udah paham Islam, kita yang Nih, interogasi. jangan framing, bertanya dan ditanya dalam diskusi itu sangat penting. Wajar, normal. Masalahnya gue kan saya belum menanggapi Kamu penjawaban aja lu, sudah Cep. sering kok di room kamu bertanya dengan yang Kristen, sama si Jeff sering, sama oten-oten yang lain sering. Kenapa Udah sih jangan Cep kok playing di-mute victim, mulu? udah jangan playing victim, langsung buka. Kalau nggak suka kamu turun, ini room saya. Kamu juga sering Saya mau di mute-mute. sini. Kamu juga sering motong-motong saya, kamu cengeng kamu. Buka Al-Ahzab ayat 37. Yosep, kamu lampu kuning satu, Yosep. Silakan. Gue nggak nangis. Al-Ahzab ayat 37, bukakan. Jujur, bukakan. Di mana Gue mau tertulis? ngomong, gue di-mute mulu. Yosep, Gua kamu di-mute lampu dulu. kuning satu, Yosep. Bukan Uniriva yang kena report tuh. Mau di-kick aku tuh. Oke, set foto aja. Emang Uniriva Ya kena foto. kok. Yaudah, Uniriva ini aku kena tunjukin kok. data nih, Zaid bercerai nih ya, Zaid Enggak, bercerai nih, Uniriva nih. kena kok. Ini ayatnya nih. Uniriva Nih kena ayatnya. kok. Udah turun. Ah, bikin room Ya, saya kena report. jangan turun. Kamu Iya, ada sengaja. lampu kuning satu, makanya. Orang dia yang kena report kok. Sengaja.